Halo rekan IKM, kita akan lanjutkan pembahasan tentang hak cipta. Dari video sebelumnya, rekan IKM sudah memahami maksud dari hak cipta dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, kini saatnya rekan IKM mengetahui barang atau produk apa saja yang bisa kita daftarkan sebagai hak cipta. Pada video kali ini juga, rekan IKM akan tahu seperti apa perlindungan yang akan didapat setelah mendaftarkan hak cipta dari sebuah produk. Dengan begitu, rekan IKM akan mampu mengenali objek dan hukum perlindungan hak cipta. Dalam dunia IKM, terdapat banyak sekali jenis-jenis hasil karya. Ada yang berupa kerajinan tangan, seperti kerajinan pahat, ukiran, dan kerajinan rotan. Terdapat juga IKM yang menghasilkan produk-produk tekstil seperti pakaian, tas, batik, dan lain sebagainya. Perlu rekan IKM ketahui bahwa tidak semua produk IKM masuk dalam jenis barang yang bisa mendapatkan perlindungan hak cipta. Objek perlindungan hak cipta hanya mencakup bidang-bidang berikut ini: bidang ilmu pengetahuan, bidang seni, dan bidang sastra. Untuk di Indonesia sendiri, pelaku IKM di bidang seni lebih sering kita jumpai. Maka dari itu, bidang seni inilah yang lebih utama perlu untuk rekan IKM ketahui. Nah, rekan IKM, untuk mengetahui apa itu bidang seni, kita perlu tahu terlebih dahulu arti kata seni itu sendiri. Seni secara umum adalah segala karya yang dibuat oleh manusia yang di dalamnya terdapat unsur-unsur estetika atau keindahan. Nah, jelas ya, jika produk rekan IKM mengandung unsur estetika atau keindahan, maka produk tersebut dapat didaftarkan hak ciptanya agar mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa contoh ciptaan dalam bidang seni diantaranya batik, lukisan, karya pahat, kaligrafi, musik, tari, wayang, drama, film, sinematografi, fotografi, dan lain sebagainya. Nah, dengan penjelasan barusan, rekan IKM kini sudah bisa memastikan apakah produk atau hasil karya rekan IKM termasuk ke dalam objek perlindungan hak cipta atau tidak. Coba telah kembali, apakah hasil karya rekan IKM termasuk dalam salah satu bidang ini? Jika iya, silahkan segera daftarkan hak cipta dari produk tersebut. Perlu diingat kembali bahwa kesadaran untuk mendaftarkan hak cipta atas sebuah produk sangat penting agar kita sebagai pencipta diakui secara hukum sebagai pemiliknya. Siapapun yang tanpa seizin Anda menerbitkan, menggandakan, merubah, menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menyewakan produk ciptaan tersebut akan dikenai sanksi pidana kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 4 miliar rupiah. Nah, rekan IKM, itulah bentuk perlindungan hukumnya, sehingga rekan IKM tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu ada pihak lain yang meniru hasil karya Anda. Setelah mendapatkan hak cipta dari produk yang rekan IKM daftarkan, rekan IKM juga perlu tahu masa berlakunya hak cipta tersebut. Meskipun masa berlaku hak cipta terbagi menjadi 2, saya rasa ini adalah kabar yang baik untuk rekan IKM. Karena ternyata masa berlaku hak cipta sangat panjang, yaitu pertama 70 tahun, yakni berlaku semasa hidup pencipta, dan ditambah 70 tahun lagi setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua, masa berlaku hak cipta adalah 50 tahun sejak didaftarkannya hak cipta tersebut. Apa saja karya ciptaan yang masa berlaku hak ciptanya 70 tahun? Ini dia di antaranya. Pertama, buku, pamflet, serta hasil karya tulis. Berikutnya, drama musikal, dan tari koreografi. Selanjutnya, seni rupa, yakni seni lukis, seni pahat, seni patung, dan seni batik. Lalu lagu atau musik, arsitektur, naskah ceramah, kuliah dan pidato, alat peraga, dan peta.
Sedangkan hasil cipta dengan masa berlaku 50 tahun diberlakukan untuk karya ciptaan yang berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihan wujud, sampul karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, maupun bunga rampai. Oke rekan IKM, selain ciptaan-ciptaan yang termasuk dalam perlindungan hak cipta, ada pula beberapa jenis hasil karya yang bukan merupakan objek perlindungan hak cipta. Dengan kata lain, tidak bisa didaftarkan hak ciptanya. Beberapa di antaranya yakni hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, keputusan badan arbitrase atau keputusan badan sejenis lainnya. Nah, rekan IKM, bagaimana? Mendaftarkan hak cipta atas produk kita? Banyak untungnya, bukan? Selain kita bisa mendapatkan perlindungan hukum dari aksi peniruan, pembajakan, dan pemalsuan, masa berlaku hak cipta juga sangat panjang. Oke, dengan berakhirnya video ini, berakhir pula pembelajaran kita tentang hak cipta. Pada video berikutnya, rekan IKM akan mempelajari bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Dalam video tersebut, rekan IKM juga akan menemukan keuntungan-keuntungan yang didapat dari hak kekayaan intelektual. Sampai jumpa.